Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1, siswa-siswi SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema pelajaran kita hari ini yaitu kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Silakan dibuka buku paket akan Islam halaman 36. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. C. Teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihi salam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mudah marah. Masih berlanjut tentang kisah nabi-nabi. Kemarin kita belajar Nabi Nuh, sekarang lanjut ke Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud merupakan salah satu utusan Allah atau Rasulullah. Di antara sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Hud yaitu ia selalu bersikap santun dan berbudi luhur. Sejak kecil, Nabi Hud selalu bersikap santun dan juga berbudi luhur. Nabi Hud juga taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Nabi Hud juga tidak mudah marah, selalu sabar ketika menghadapi cobaan, menghadapi ujian, selalu dengan sabar, tidak mudah marah. Nah, sifat-sifat tadi selayaknya kita tiru dan kita praktekkan di kehidupan kita. Dengan begitu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf. Di Al-Ahqaf atau di negeri Yaman itu, penduduknya bernama kaum Ad. Nah, kaum Ad juga nasabnya atau keturunannya masih nyambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Hud dan juga kaum Ad merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaum Ad ini memiliki perawakan atau tubuh yang besar dan juga kuat. Mereka dapat mengukir dan membuat bebatuan gunung menjadi tempat tinggal mereka. Bisa kalian lihat di foto ini, gunung-gunung batu ini yang besar-besar diukir dan dibuat menjadi rumah. Kaum Ad diberikan keahlian ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah ilustrasi tengkorak dari kaum Ad. Karena tadi dibilang kaum Ad memiliki perawakan yang besar dan kuat. Ini merupakan foto contoh tengkorak dari kaum Ad. Tapi foto ini belum terbukti benar atau tidaknya. Tapi kita bisa bayangkan sebagai gambaran besar dan tingginya kaum Ad. Kaum Ad dianugerahi oleh Allah kehidupan yang makmur, tanahnya subur, dan juga pandai untuk membuat bangunan-bangunan megah, serta kehidupan yang serba enak.
Seperti itu. Yang tadi foto-foto yang tadi, mereka memiliki kemampuan untuk membuat gunung jadi rumah. Bayangkan ribuan tahun yang lalu atau mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, mereka kaum Ad sudah bisa membuat rumah semegah ini, seindah ini. Ini semua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum Ad. Nah, berikut juga contoh-contoh gunung yang dirubah menjadi rumah oleh kaum Ad. Begitu indah hasil karya dari kaum Ad. Subhanallah. Nah, namun sayangnya kaum Ad malah melupakan siapa yang telah memberikan semua itu. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala. Kehidupan yang jauh dari rahmat Allah membuat kaum Ad jauh pula dari perilaku mulia. Kemudian, karena tadi kaum Ad sudah diberikan begitu banyak anugerah, tetapi mereka malah menyembah berhala, mereka enggan menyembah Allah, malah mereka meninggalkan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari kaum tersebut untuk meluruskan kembali iman mereka. Diutuslah Nabi Hud alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan kenabian dan mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud terus-menerus berdakwah dengan santun dan berbudi luhur. Nabi Hud mencoba menyadarkan mereka agar kembali beriman kepada Allah. Bertahun-tahun Nabi Hud terus berdakwah, tapi cuma dikit yang mau ikut untuk menyembah Allah. Sebaliknya, kaum Ad justru semakin tersesat dengan harta dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Namun pun begitu, Nabi Hud tetap tidak menyerah. Nabi Hud terus berusaha mengajak kaum Ad untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sifat kaum Ad yang enggan untuk menyembah Allah, malah kaum Ad terus mengejek dan mengancam Nabi Hud alaihissalam. Mereka bahkan menantang dengan meminta untuk segera didatangkan azab kepada mereka. Kaum Ad tetap kekeh enggak mau menyembah Allah. Malah mereka minta turunin azab kepada kita, kata kaum Ad. Kemudian muncullah nih tanda-tanda datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan kemarau yang panjang, enggak diturun hujan selama bertahun-tahun, sehingga kaum Ad mengalami banyak kerugian, gagal panen, air mengering, tumbuhan pada mati. Nah, kejadian kekeringan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Udah dikasih azab berupa kekeringan bertahun-tahun, tapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Mereka enggak kapok untuk menyembah berhala. Malah mereka tetap menyembah berhala untuk meminta hujan. Nah, suatu ketika datanglah awan hitam. Menurut mereka, awan ini membawa hujan. Mereka senang tuh di awalnya. Setelah bertahun-tahun dilanda kekeringan, datanglah awan hitam. Padahal awan hitam yang datang adalah azab berikutnya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kekeringan yang berkepanjangan, turunlah nih azab berikutnya, yaitu berupa angin yang sangat dahsyat. Allah kirim kepada mereka angin yang sangat dahsyat selama 7 hari 8 malam, sehingga memusnahkan mereka. Akhirnya
setelah kekeringan, lalu Allah kirim angin topan yang sangat dahsyat sehingga meluluh lantahkan mereka, membinasakan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berakhirnya azab tersebut, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman tetap selamat. Nah, begitu tadi cerita singkat tentang kisah Nabi Hud dan juga kaum Ad. Beberapa pelajaran yang kita bisa petik yaitu penyebab dibinasakan yang kaum Ad. Yang pertama, karena mereka menyembah berhala. Kedua, mereka sombong atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka enggak mau menyembah Allah. Yang ketiga, mereka meremehkan dan menghina Nabi Hud alaihissalam. Yang keempat, ingkar kepada hari kebangkitan. Mereka nggak percaya sama hari kiamat. Yang kelima, mereka tidak taat kepada Nabi dan kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti sifat-sifat dari kaum Ad ini. Selanjutnya, pelajaran dari kisah Nabi Hud yang bisa kita ambil yaitu sifat terpuji dari Nabi Hud. Yang pertama, Nabi Hud selalu sabar ketika menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur. Walaupun orang-orang banyak yang mengejek Nabi Hud, tapi Nabi Hud tetap santun dan berbudi luhur. Yang ketiga, senantiasa mengingat nikmat Allah. Yang keempat, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oleh karena itu, sikapku, aku selalu bersikap sopan. Kita harus bersikap sopan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Seperti contoh gambar ini, seorang anak yang ingin berangkat sekolah, dia berperilaku sopan dengan cara berpamitan kepada kedua orang tua mereka. Oleh karena itu, kalian kalau nanti sudah mulai aktif sekolah, harus memperhatikan seperti ini: izin, salaman, pamitan kepada kedua orang tua. Atau ketika kalian mau ngaji, harus berpamitan dan izin juga kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai pembahasan cerita tentang kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Selanjutnya tugas di halaman 37 yang di kotak, silakan diberi tanda centang ya atau tidak. Lalu ayo berlatih nomor 1, 2, 3. Silakan dikerjakan di buku tulis agama Islam, difoto dan dikirim ke classroom. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.